Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasih. Ucapan syukur kita naikkan kepada Tuhan atas perkenannya sehingga kita diizinkan dalam minggu Advent ini memasuki tanggal 1 Desember 2021. Kita rindu untuk senantiasa disapa oleh sabda Allah. Mari Bapak Ibu berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan pada minggu Advent yang pertama ini, pada hari pertama di bulan Desember. Kami rindu disapa sabda Allah sehingga kami berhikmat mensyukuri penyertaan selama setahun kalender gerejawi. Bersabdalah, karena kami semua telah sedia mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang sama-sama Allah kasih, Artos edisi Rabu 1 Desember 2021, bacaan kita dari Yesaya pasal 1 ayat 21 sampai 31. Yesaya pasal 1 ayat 21 sampai 31. Firman Tuhan, hukuman atas Israel. Bagaimana ini kota yang dahulu setia sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan dan di situ selalu diam kebenaran, tetapi sekarang penuh pembunuh. Perakmu tidak murni lagi dan arakmu bercampur air. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim, dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, Tuhan semesta alam yang maha kuat pelindung Israel. Aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku dan melakukan balasan kepada para musuhku. Aku akan bertindak terhadap engkau, aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu dan para penasihatmu seperti semula. Sesudah itu engkau akan disebutkan kota keadilan, kota yang setia. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama. Dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Sungguh kamu akan mendapat malu karena pohon-pohon keramat yang kamu inginkan, dan kamu akan tersipu-sipu karena taman-taman dewa yang kamu pilih. Sebab kamu akan seperti pohon keramat yang daunnya layu, dan seperti kebun yang kekurangan air. Maka yang kuat menjadi seolah-olah kapas dan pekerjaannya menjadi seolah-olah bunga api. Keduanya menimbulkan api dan tidak ada yang dapat memadamkan. Demikian sabda Allah. Amin. Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasihi, tinjauan kitab Yesaya. Allah akan menghukum umatnya karena memberontakan mereka. Tetapi dia juga berjanji untuk mengutus Mesias yang akan menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka. Kitab Yesaya adalah kitab nubuatan yang paling terkenal dalam dunia lama mungkin karena penekanannya pada tema keselamatan dan nubuatannya tentang Mesias yang akan datang. Karena antisipasinya akan kedatangan Yesus Kristus dan pesan penebusannya, Yesaya terkadang disebut sebagai Injil kelima. Kitab Yesaya juga dikenal dengan lagu-lagu pelayanannya. Bangsa-bangsa Yehuda dan Israel gagal untuk menjalankan amanat Allah untuk bertindak sebagai hambanya. Jadi amanat ini akan diteruskan oleh Mesias yang akan datang. Perikop kita pada hari ini berbicara masalah dimurnikan oleh Tuhan. Dimurnikan oleh Tuhan. Apa yang Allah akan perbuat demi memurnikan umatnya yang sudah terlanjur hidup dalam kebusukan dan kebobrokan moral? Jawaban yang paling gampang adalah memotong bagian yang sudah membusuk demi menyelamatkan jiwanya. Dan bila semua bagian sudah keropos, bukankah memotong sama dengan membinasakan? Mustahil manusia menyelesaikan masalah dosa. Namun bagi Allah tidak ada yang mustahil. Persoalannya, maukah manusia menerima cara Allah bertindak? Cara Allah bertindak tidak tanggung-tanggung, langsung kepada pokok persoalannya. Sesungguhnya para pemimpin umatlah yang bertanggung jawab atas dosa Israel.
Mereka lah yang membawa seluruh umat ke bawah murka Allah. Pembersihan pertama dilakukan atas pemimpin umat, ayat 21-28. Tuhan akan menggantikan pemimpin yang lalim dengan hamba-hambanya yang takut akan Tuhan. Maka di Sion akan ada penghakiman yang adil, pengajaran kebenaran sejati, dan ibadah murni hanya kepada Tuhan. Akar dosa Israel ada pada keterikatannya pada ilah-ilah palsu. Maka Allah akan menghancurkan berhala yang telah semakin lama memikat umat. Dengan demikian, membuka mata rohani mereka untuk menyadari betapa sia-sia dan memalukannya mereka selama ini karena berpaut pada sumber yang palsu dan yang menyesatkan. Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasihi, Kristus sudah mati di salib sebagai kurban yang menghapus dosa dan memerdekakan setiap orang yang percaya pada Dia dari belenggu dosa. Saat kita mau menerima karyanya dan menjadikan Dia sebagai Tuhan kita di atas segala-galanya, Dialah yang akan menjadi pemimpin sejati kita menuju ibadah yang murni kepada Allah. Dia pula yang membawa kita kepada kebenaran sejati, sehingga hidup kita akan penuh dengan kuasanya yang melawan dosa dan kemenangannya dalam melakukan berbagai kebajikan hidup yang memberkati sesama kita. Pertanyaannya sekali lagi, maukah kita ditolong Tuhan Yesus? Roh Kudus membimbing dan memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Kepadamu ya Allah, dan hanya padamulah kami berpengharapan. Lewat cara dan proses Allah sendiri, Allah memurnikan umatmu dari kedosaan mereka, dari kebobrokan mereka, kebusukan mereka. Lewat sabdamu ini pula lah ya saya meneruskan firmanmu kepada para pemimpin bangsa. Risiko pembuangan ke daerah, negara, bangsa, kerajaan pembuangan. Allah sendirilah yang akan turun mengingatkan para pemimpin Israel untuk kembali memulihkan. Namun dalam masa itu terjadi proses pemurnian. Allah akhirnya menuntun membimbing kami pula menjalani hidup ini. Bahwa hidup kini, di sini, saat ini, banyak hal, banyak tantangan. Namun kami percaya bahwa tangan kasih-Mu akan tetap menuntun, membimbing, mengarahkan umat Allah. Di tengah keluarga, di tengah persekutuan, di tengah kerukunan, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Dunia yang plural dan dunia yang banyak menawarkan. Karena itu hanya pimpinan tuntunan Roh Kudus yang diharapkan umat-Mu, sehingga umat Allah tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Kami mendoakan segenap umat Tuhan dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, anak cucu dalam pertumbuhan, dalam pergaulan, dalam studi mereka, dalam mencari pekerjaan, bahkan dalam bekerja. Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara sehingga anak-anak-Mu ini tetap hadir sebagai pemilik waris kerajaan Allah dalam Yesus Kristus. Pemerintah, bangsa, negara kami, selalu kami doakan Tuhan kiranya memelihara, memberikan hikmat, sehingga lewat semuanya itu dapat menghadirkan kedamaian, kesejahteraan di tengah bangsa ini. Ini doa kami Allah, dengarkanlah, karena semua ini kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada hari ini, hari pertama di bulan Desember, bertepatan pula dengan kita masuki minggu Advent yang pertama. Selamat masuk minggu Advent, kita menanti kedatangan Yesus kedua kali menjemput para saleh-salehnya dalam proses pemurnian. Selamat pagi, salam sejahtera, tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, dan saling mengingatkan satu dengan yang lain. Salam sehat bagi kita semua. Amin.